Beratus tahun silam, di ujung barat Pulau Jawa, terbentang sebuah negeri yang subur bernama Banten Girang. Negeri itu dikelilingi pegunungan hijau, sawah berundak, dan sungai jernih yang mengalir hingga ke laut. Gunung Pulosari menjulang gagah di kejauhan, dijuluki rakyat sebagai Gunung Keramat, tempat bersemayamnya roh para leluhur Sunda. Banten Girang kala itu merupakan bagian dari Kerajaan Pajajaran, kerajaan besar yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi dari Pakuan. Rakyat Banten hidup makmur dari hasil pertanian, perikanan, dan perdagangan rempah. Pelabuhan-pelabuhan kecil di tepi pantai ramai oleh perahu yang datang dari Nusantara bagian timur. Namun, di tengah kedamaian itu, rakyat mulai merasakan kejenuhan terhadap sistem lama. Kepercayaan lama tak lagi memberi kedamaian di hati. Mereka menunggu datangnya cahaya baru yang akan mengubah arah hidup mereka. Pada suatu hari di tahun 1470-an, angin timur membawa rombongan kapal dari pesisir utara Jawa. Di antara para pelaut itu, hadir seorang ulama besar dari Kesultanan Demak, Sunan Gunung Jati, juga dikenal sebagai Syarif Hidayatullah. Beliau datang dengan niat suci, menyebarkan ajaran Islam di tanah Sunda, bukan dengan pedang, tetapi dengan kebijaksanaan dan kasih di setiap desa yang disinggahinya. Ia berbicara lembut, mengajarkan tauhid, kejujuran, dan keadilan. Penduduk Banten yang awalnya ragu, mulai terpesona oleh ketenangan dan akhlaknya. Satu demi satu kepala kampung bersyahadat. Banten pun perlahan berubah. Dari negeri yang memuja gunung, menjadi negeri yang bersujud kepada Tuhan Yang Esa. Melihat perkembangan pesat di barat, Sunan Gunung Jati memutuskan untuk mendirikan pusat pemerintahan baru di sana. Ia lalu mengutus putranya, Pangeran Maulana Hasanuddin, untuk memimpin Banten. Hasanuddin adalah pemuda cerdas, pemberani, dan saleh. Di bawah bimbingan ayahnya, ia menata Banten Girang menjadi kerajaan Islam yang makmur dan kuat. Rakyat menyambutnya dengan sukacita. Kini kita punya raja yang adil dan membawa berkah. Pada tahun 1526, secara resmi berdirilah Kesultanan Banten. Dengan Sultan Maulana Hasanuddin sebagai Sultan pertama, pusat pemerintahan dipindahkan ke tepi Sungai Cibanten yang lebih dekat ke laut. Dan di sanalah dibangun Keraton Surosowan. Istana yang megah, dikelilingi parit dan tembok batu bata merah. Di samping keraton, dibangun Masjid Agung Banten. Dengan menara tinggi seperti mercusuar, lambang bahwa cahaya Islam telah menyinari ujung barat Nusantara. Keberhasilan Banten memisahkan diri membuat kerajaan Pajajaran di Pakuan marah besar. Raja Pajajaran menuduh Banten berkhianat dan mengirim pasukan untuk menghancurkannya. Malam itu, langit barat Jawa merah oleh cahaya obor ribuan prajurit. Pedang berkilat, genderang perang berdentum. Sultan Hasanuddin memimpin pasukannya sendiri di tepi Sungai Ciujung. "Wahai rakyat Banten," serunya lantang, "hari ini kita tidak hanya mempertahankan tanah kita, tapi juga iman kita. Bertempurlah dengan hati yang bersih." Pertempuran sengit pun pecah. Pasukan Pajajaran yang gagah mulai mundur menghadapi semangat juang pasukan Banten yang berteriak, "Allahu Akbar!" bergema di udara. Akhirnya, Pajajaran kalah. Prabu Siliwangi mengundurkan diri ke Gunung Salak, dan tak lama kemudian, kerajaan Pajajaran runtuh. Sejak itu, kekuasaan di tanah Sunda berpindah ke tangan Banten, kerajaan Islam yang baru. Setelah perang usai, Sultan Hasanuddin menata kembali negerinya. Ia membuka pelabuhan besar di pesisir yang kini dikenal sebagai Pelabuhan Karangantu. Dari sini, kapal dagang dari Arab, Gujarat, India, Cina, bahkan Portugis dan Inggris datang silih berganti. Banten menjadi pusat perdagangan rempah terbesar di barat Nusantara. Lada hitam, pala, dan cengkih dikirim dari Lampung dan Sumatera untuk dijual di pasar internasional. Kota pelabuhan itu hidup siang dan malam. Pedagang bernegosiasi, pandai besi menempa senjata, dan para ulama berdakwah di surau-surau. Kehidupan Banten kala itu adalah perpaduan unik antara agama, ilmu, dan kemakmuran. Di istana, Sultan sering mengundang ulama dan ahli dari berbagai negeri untuk berdiskusi tentang hukum Islam, astronomi, dan strategi perdagangan. Sepeninggal ayahnya, Sultan Maulana Yusuf naik tahta.
Ia mewarisi keberanian dan kebijaksanaan Hasanuddin. Pada masa pemerintahannya, Banten benar-benar mencapai masa kemasan. Ia menaklukkan kerajaan Pajajaran yang tersisa di Pakuan, menjadikan seluruh tanah Sunda berada di bawah Panji Banten. Ia juga memperluas perdagangan hingga ke Sumatera, Malaka, dan Aceh. Kota Banten menjadi metropolis yang maju, pasar ramai, masjid penuh jamaah, dan istana dihiasi taman-taman indah. Banyak penjelajah Eropa menulis tentang keindahan dan kemakmuran Banten, menyebutnya sebagai Venice of the East. Salah satu warisan terbesar masa ini adalah Masjid Agung Banten. Masjid ini dibangun megah dengan atap bertumpuk 5 dan menara tinggi yang menyerupai mercusuar. Menara itu digunakan untuk memanggil umat salat dan juga sebagai panduan bagi kapal yang datang dari lautan luas. Dari atas menara, tampak laut biru berkilau dan kapal layar yang berdatangan membawa rempah dari berbagai negeri. Masjid Agung menjadi pusat kegiatan spiritual dan ilmu. Di sekitarnya, berdiri madrasah, pengadilan syariah, dan pasar rakyat. Banten bukan sekadar kerajaan, tapi juga simbol kemajuan peradaban Islam di Nusantara. Pada abad ke-17, muncullah Sultan Besar yang bernama Sultan Ageng Tirtayasa. Ia dikenal sebagai raja yang gagah berani, saleh, dan sangat mencintai rakyatnya. Sultan Ageng menolak tunduk pada Belanda Volk yang ingin memonopoli perdagangan lada. Ia memerintahkan seluruh pedagang Banten untuk bebas berdagang tanpa harus membayar upeti kepada penjajah. Foch marah dan mengirim pasukan bersenjata. Pertempuran pun berkecamuk di darat dan laut. Rakyat Banten mendukung sultannya dengan semangat jihad. Namun Malang, putra sultan sendiri, Pangeran Haji, bersekongkol dengan Belanda demi tahta. Terjadilah perang saudara yang memilukan. Banten terbakar, benteng-benteng runtuh, dan akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap. Ia wafat sebagai pahlawan kemerdekaan sejati, simbol perlawanan terhadap penjajahan. Setelah perang itu, Banten perlahan kehilangan kekuatannya. Foch menguasai pelabuhan, perdagangan rempah jatuh ke tangan asing, dan istana Surosowan hancur menjadi puing. Namun meski istananya runtuh, jiwa Banten tidak pernah padam. Masjid Agung tetap berdiri. Para ulama terus mengajarkan ilmu dan agama. Rakyat Banten menyimpan semangat perjuangan sultan-sultannya di dada mereka. Hingga kini, sisa-sisa kejayaan Banten masih bisa disaksikan di kawasan Banten Lama. Menara masjid, reruntuhan keraton, dan benteng Spilwijk menjadi saksi bisu dari masa ketika Banten adalah kerajaan besar yang disegani di seluruh Nusantara.